Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilai anta maksudi waridaka. Teman, mari kita lalui hidup kita dengan santai dan menancapkan keimanan kita atas rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Sehingga kita akan melalui hidup kita itu dengan santai, damai, dan ikhlas. Mengapa demikian? Qada dan qadar adalah perencanaan Allah untuk menakdirkan suatu kejadian. Di situ kita sudah ditetapkan apa-apa yang akan kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Makanya pola pikir kita, mari kita sesuaikan dengan takdir yang ada. Kecewa akan hilang, gelisah akan hilang, dan yakin segala sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak pikiran kita itu adalah kehendak Allah. Dan kita harus bersyukur bila apa yang kita kehendaki itu cocok dengan kehendak Allah. Teman-teman sekalian, semoga pagi ini kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, pertolongan Allah, dan dijauhkan dari segala hal kemusyrikan, kemurtatan. Bila kita menenggelamkan keimanan kita dalam qada dan qadar, insya Allah kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Karena memang nikmatnya iman baru kita rasakan kalau kita itu sudah mengklimakkan rasa percayanya kepada Allah atas qada dan qadarnya Allah. Kita ambil contoh bahwa kita akan selalu nikmat dan enjoy walau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Akan tetapi kita tetap merasa nikmat, merasa enjoy. Contoh, ketika kita kehilangan sesuatu, teman, kalau kita itu ingat akan takdir Allah, rencana Allah, kita akan enjoy. Contoh, kita kehilangan motor, tentunya kita sangat gundah, kesal, kita marah. Akan tetapi kalau kita ingat qada dan qadarnya Allah, pasti pola pikir kita akan kita tarik ke atas, ke dalam. Oh iya, saat ini motorku hilang. Aku yakin Allah punya rencana yang baik. Iman kepada qadanya Allah. Dengan ditakdirkannya, qadarnya Allah ini terjadi. Motor saya hilang. Yakin. Dan saya iman atas qada Allah dan qadarnya Allah. Saya yakin Allah punya rencana yang baik. Di salah satu sisi kita kecewa. Salah satu sisi pengobat kecewa adalah iman. Percaya Allah punya rencana lain. Saat ini motorku yang dititipkan oleh Allah ke aku, motor diambil oleh Allah. Tidak tahu siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil barang-barang tersebut, mengambil motor tersebut. Tapi saya yakin Allah sayang ke saya sehingga saya diselamatkan. Selamat pertama, satu, diselamatkan keimanan kita tetap kepada rukun iman yang keenam. Yang kedua, diselamatkan jiwa kita dari mara bahaya yang lebih besar. Diselamatkan kita dari bencana-bencana yang lebih besar. Diselamatkan anak kita, istri kita. Mungkin Allah tahu kalau motor ini dipakai untuk anak dan istri, kelak di jalan ada sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya musibah lalu lintas, kecelakaan, ditabrak mobil, ditabrak dam truk, naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang ketiga ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, di situ kita cenderung akan meminimalis suudzon kita kepada makhluk-makhluk yang lain. Suudzon kepada tetangga, suudzon kepada teman, suudzon kepada orang-orang yang tidak kenal. Ini akan terjaga dan ini adalah
proses pembersihan Allah melalui qada dan qadar, iman qada dan qadar terhadap hati dan jiwa kita. Di situ kita sudah menemukan suatu kedamaian. Di sini kita mengalami suatu proses pembenaran bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah titipan dari Allah. Maka itu hak Allah untuk memindahkan segala miliknya yang ada dalam manusia. Teman-teman sekalian, sifat rakus manusia selalu menggerogoti kesadaran kita, menggerogoti keimanan kita. Karena memang kita ini dilahirkan bersama 4 saudara yang tak tampak. Siapa itu? Nafsu. Nafsu ini saudara, serahim. Bahkan satu jalan ketika kita dilahirkan. Kandungan ibu nafsu amarah, mutmainnah, lawamah dan sufiyah. Itu saudara-saudara kita yang harus kita kendalikan. Ibarat seorang kusir yang menarik kereta kencana. 4 nafsu ini adalah kudanya. Dan kita, kesadaran kita adalah kusirnya. Bagaimana kita itu mengendalikan 4 nafsu tersebut? Teman-teman sekalian, nafsu harus kita kuasai dan kita arahkan kepada yang benar. Pengenalan nafsu itu langkah pertama. Caranya bagaimana? Ketika kita puasa, itu saatnya kita mengenali nafsu-nafsu kita dan mengendalikan mereka dalam puasa kita. Mematikan rasa dalam, yang tentunya rasa dalam ini akan memberontak, menyewa, membuat jasadnya sebagai sarana untuk melihat duniawi. Telinga ini saudaraku, mata ini saudaraku, hidung, mulut, itu adalah jasad-jasad yang dipakai nafsu untuk menyampaikan hasratnya. Hati-hati dalam pandangan, hati-hati dalam pendengaran, hati-hati dalam pembicaraan. Bersihkan, sucikan lewat hirupan napas. Tarik napas, keluar Allah. Tanamkan dalam hati, ikuti dalam lisan dan hidung kita. Allah. Allah. Dalam hati. Insya Allah talinya roh ini. Yang saya maksud talinya roh ini adalah tali luar dan tali dalam. Talinya hidup, talinya luar dan tali dalam. Tali luar adalah nafas. Sedangkan nafas ini terbagi dari 4. Nafas, anfas, tanafas dan nufus. Dalam nafsu tersebut, lawamah, sufiyah, mutmainnah dan amarah. Ini harus benar-benar kita jadikan talinya hidup, talinya roh untuk mengendalikan kuda-kuda penarik kereta kencana ini. Jadi kembali ke tema teman-teman, lalu hidup dengan santai, tancapkan keimanan kita kepada qada dan qadar. Disinilah tempat terkoyak-koyaknya manusia atas keimanan yang lain di qada dan qadar. Karena ini yang sering interaksi dengan kebutuhan-kebutuhan jasad. Karena pada dasarnya jasad inilah tabir terbesar, tabir terkuat atas rahmatnya Allah, atas usulnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tabir yang berupa jasad ini. Teman, demikian pagi ini yang bisa kita sampaikan. Bila ada sesuatu silakan tanya melalui komentar di kolom-kolom komentar di YouTube ini. Maka nanti kita jawab. Tapi ingat, sertakan nama, alamat. Insya Allah kalau kita bisa akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui konten-konten semacam ini. Salam seduluran salawase. Wong Bodo Pondok Buri.